Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Nerumi Mesra selaku dosen mata kuliah Pendidikan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Priscilia Poges dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelas A semester 3. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari manajemen kurikulum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum, dalam pelaksanaannya manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran. Dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip dari kurikulum manajemen pendidikan yaitu 1. Produktivitas, yakni hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan mengenai tentang bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan hasil kurikulum. Dan yang kedua, demokratisasi, pelaksanaan manajemen yang harus berdasarkan demokrasi. Ketiga, kooperatif, yakni pentingnya sifat kerjasama yang positif dari setiap pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Dan keempat, efektivitas dan efisien. Kelima, mengarahkan tujuan dalam kurikulum proses manajemen harus dapat memperkuat dan mengarah visi misi dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari kurikulum manajemen pendidikan. Dilaksanakannya manajemen kurikulum dalam proses pendidikan ialah agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Di antaranya, 1. Meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber kurikulum maupun komponen yang ditingkatkan melalui pengelolaan dan terencana dan efektif. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pelajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, meningkatkan efisien dan efektivitas dalam proses belajar mengajar, yakni proses pembelajaran selalu memantau, melihat konsistensi di antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, adapun penghambat faktor pendukung adanya kurikulum pendidikan, yaitu 1. Faktor peserta didik dalam pengembangan kurikulum karena kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik berupa bahan pengajar yang akan diberikan, yakni isi pokok pembahasan dan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan yang kedua, faktor sosial budaya dalam manajemen kurikulum, karena kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan tekanan serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, faktor politik. Dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang berpengaruh karena politik yang melandasi arah kebijakan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Keempat, faktor ekonomi. Dalam manajemen kurikulum merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh yang cukup besar karena faktor ekonomi yang dapat mengembangkan sekaligus mendorong pola pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, faktor pengembangan teknologi dan manajemen kurikulum. Karena teknologi menjadi salah satu pendukung dalam pengembangan teknologi sehingga dituntut untuk dapat melihat dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, adanya faktor penghambat kurikulum, yakni 1. Ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara pendidik yang ada di lapangan dengan pendidik yang
memberikan kebijakan di atasnya. Kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Ketiga, lemahnya pengawasan guru di lapangan yang menyebabkan tingkat kedisiplinan begitu rendah. Keempat, kualifikasi pendidikan guru yang tidak sesuai dengan bidangnya, yang berujung pada tingkat profesionalisme guru dalam tingkat pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan dari tugas manajemen kurikulum. Atasnya saya ucapkan terima kasih.